Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahina Aji. Halo, saya Triuda Putri, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Halo, saya Syarani Wahidah, merupakan mahasiswi yang berasal dari Jakarta. Saya perkenalkan, nama saya April. Saya seorang mahasiswi yang sedang menempuh studi di Kota Bandung. Saya Mariana. Hai, saya Muhammad Erzal Akbar dari Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vira dari Pendidikan Masyarakat 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini seluruh dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus corona. Nah, virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Ceritanya dulu pada saat itu ada seorang pria yang diduga mengidap penyakit pneumonia akut dan akhirnya pada bulan Januari 2020 pria tersebut dinyatakan meninggal dunia. Setelah diinvestigasi, ternyata pria tersebut merupakan salah satu pelanggan dari Huanan Seafood Market yang diduga sebagai tempat awal mula munculnya virus corona ini. Huanan Seafood Market itu sendiri merupakan tempat di mana manusia dan hewannya pun hewan-hewan liar ya, bukan hanya hewan-hewan seperti sapi, kambing atau makanan atau hewan-hewan lain yang biasa kita makan sehari-hari, tapi juga hewan-hewan liar, wildlife seperti kelelawar, ular atau kucing, anjing bahkan dan masih banyak lagi. Jadi di Huanan Seafood Market ini semuanya bercampur jadi satu antara manusia dan hewan-hewan liar ini. Makanya Huanan Seafood Market ini menjadi tempat yang sangat strategis, tempat yang sangat cocok bagi virus corona untuk menyebar gitu. Di Indonesia sendiri sudah ada 3.842 orang yang dinyatakan positif terjangkit virus corona, sedangkan 327 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus corona. Virus corona ini sebenarnya setelah diinvestigasi dan diteliti oleh para ahli, tidak jauh berbeda dengan fenomena kasus virus MERS dan SARS yang pernah terjadi pada tahun 2002 dan 2012 silam. Makanya virus corona atau novel coronavirus ini dinyatakan sebagai salah satu virus yang termasuk ke dalam zoonotic viral disease. Apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan tentang coronavirus ini? Salah satu yang paling penting yang perlu kita semua ingat adalah penemuan virus corona masih tergolong sangat baru beberapa bulan kan. Pertama kali ditemukannya aja baru tanggal 31 Desember 2019 lalu, baru sekitar 4-5 bulan yang lalu. Lalu apa konsekuensinya dari penemuan virus ini yang masih tergolong baru? Yang pertama, virus ini kita nggak tahu sifatnya seperti apa aslinya. Karena para peneliti, para ahli virologi semuanya masih dalam tahap penelitian tentang virus corona ini. Jadi kita belum tahu 100% tentang virus corona ini tuh gimana sih sebenarnya sifatnya. Jadi istilahnya ya kita masih belum kenalan sampai yang benar-benar dekat gitu sama virus corona. Nah, yang kedua konsekuensinya tentu aja belum ada obatnya. Karena ya kita aja belum tahu pasti sifat virusnya seperti apa, bagaimana bisa kita menemukan obatnya gitu. Dan yang terakhir, tentu saja belum ada vaksinnya. Karena belum ada vaksinnya, jadi kita belum bisa mencegah orang-orang yang belum terjangkit supaya tidak terjangkit. Jadi siapapun bisa banget, sangat mungkin untuk terjangkit. Dan masih sangat mustahil bagi kita untuk memutus rantai persebaran virus corona secara menyeluruh apabila belum ada vaksinnya. Makanya beberapa waktu yang lalu pemerintah Indonesia dan juga pemerintah dari negara-negara lain menetapkan peraturan social distancing atau work from home. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang notabene adalah generasi penerus bangsa dalam masa social distancing ini? Yuk kita simak videonya. Pada sesi ini, saya akan mempresentasikan ide atau gagasan saya yang berjudul pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan sosial media oleh pelajar atau mahasiswa dalam menghadapi atau mengatasi pandemi COVID-19. Pelajar atau mahasiswa bisa
ikut andil dalam mengatasi COVID-19 ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan sosialisasi persuasif kepada masyarakat yang semenarik mungkin. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti pembuatan poster, opini, dan tulisan-tulisan lainnya yang menarik dan unik untuk disosialisasikan melalui media sosial kepada masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pandemi corona dan juga pekerjaan. Pandemi corona yang terjadi saat ini di Indonesia dan di berbagai negara lainnya memberikan dampak yang negatif bagi semua kalangan masyarakat, yang menimbulkan juga kerugian dalam berbagai sektor, seperti sektor kesehatan, sektor pariwisata, dan juga sektor perekonomian, terutama dalam hal pekerjaan. Penurunan ini juga memang akan muncul karena adanya pembatasan terhadap segala bentuk aktivitas di luar rumah demi mencegah penyebaran COVID-19, yang akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi serta membuat perputaran uang semakin melambat. Maka dampak yang terjadi adalah munculnya PHK secara masif dan pekerja-pekerja yang dirumahkan. Sekitar 1,2 juta pekerja sektor formal dan juga buruh terkena dampak tersebut. Selain efek dari corona sendiri adalah banyaknya perawat dan juga dokter yang kelelahan hingga meninggal karena banyaknya pasien-pasien yang terus berdatangan. Dampak ini juga dirasakan oleh para driver ojek online karena mereka harus tetap keluar untuk melakukan pekerjaannya walau corona sedang melanda. Namun mau bagaimana lagi, para pekerja yang tidak bisa bekerja dari rumah tetap harus menghidupi dirinya dan keluarga mereka. Kita harus berpikir positif agar menghasilkan energi yang baik pula. Cara agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus ini adalah kita harus mentaati anjuran pemerintah dengan stay at home atau di rumah saja. Anjuran ini sangat berpengaruh untuk menghasilkan imunisasi di dalam tubuh kita sehingga kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona ini. So, untuk kalian semua stay at home dan jaga diri kalian agar kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Sejak adanya wabah virus corona ini atau COVID-19, perkuliahan serta sekolah diliburkan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat saya mengetahui tersebut, saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta walaupun saya takut. Kenapa takut? Karena saya takut pada saat di perjalanan secara tidak sadar saya membawa virus tersebut atau saya sudah terkena virus tersebut. Tetapi dengan persiapan yang matang, saya memberanikan diri untuk kembali ke Jakarta. Di tengah maraknya wabah virus corona ini atau COVID-19, kita dianjurkan untuk lebih aware atau lebih berhati-hati kepada sekitar dan lebih bisa untuk menjaga diri. Menjaga diri dengan apa? Dengan menjaga kesehatan. Karena dengan menjaga kesehatan, yang pertama kita dapat menyelamatkan diri sendiri, yang kedua bisa menyelamatkan orang lain, dan yang ketiga bisa membantu pemerintah dan tenaga medis dalam upaya memberantas virus ini. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi virus ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, dianjurkan untuk rajin mencuci tangan. Kenapa? Karena tangan kita sering digunakan untuk memegang barang atau bersentuhan, misalnya bersalaman dengan orang, dan kita tidak tahu apakah tangan orang tersebut atau benda tersebut sudah terkontaminasi oleh virus atau belum. Yang kedua, rajinlah untuk berjemur di bawah sinar matahari pada jam-jam tertentu atau jam-jam yang sudah ditentukan oleh pemerintah ataupun oleh dokter, karena kabarnya virus ini tidak tahan terhadap panas. Yang ketiga, rajin berolahraga atau mengonsumsi sayur atau buah untuk menjaga metabolisme tubuh serta rajin meminum vitamin. Yang keempat, meminimalisir aktivitas di luar rumah atau bahkan jika bisa mengisolasi diri di dalam rumah selama virus corona ini ada. Yang kelima, jika Anda tidak bisa meninggalkan aktivitas di luar rumah Anda bisa menyiapkan alat atau benda untuk meminimalisir Anda terjangkit virus corona. Alat atau benda yang dapat meminimalisir terjadinya penularan virus corona ini bisa berupa masker,
hand sanitizer, kacamata, lalu sarung tangan. Mengapa sarung tangan? Agar melindungi tangan kita pada saat bersentuhan atau bersalaman dengan orang ataupun memegang benda. Ayo, apa yang pertama kali kalian pikirkan begitu mendengar kota Depok? Pasti banyak nih dari kalian yang memikirkan, wah, itu kan kota yang pertama kali mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 tuh. Jadi, gimana nih pendapat teman-teman? Di Indonesia, kasus COVID-19 memang pertama kali dikonfirmasi ada di kota Depok. Namun ternyata penyebarannya begitu cepat. Nah, hampir di berbagai daerah di Indonesia sudah terdapat kasus COVID-19 ini. Kemudian, bagaimana cara masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Bagaimana realitanya? Realitanya, saat ini masih banyak sekali masyarakat yang berlalu lalang, bahkan masih pergi keluar rumah, bahkan di saat pemerintah sudah menganjurkan untuk stay at home agar kita tetap berada di rumah. Kemudian lebih parahnya lagi, masih banyak di antara mereka yang nekat mudik ke kampung halamannya. Nah, bagaimana tuh? Pernah gak sih kalian memikirkan dari perjalanan kalian dari satu kota ke kota lain, bisa saja kalian sih sehat-sehat saja, tapi tanpa disadari ternyata kalian adalah seorang carrier COVID-19. Kemudian bagaimana nasib keluarga kalian? Bagaimana nasib orang-orang yang berada di sekitar kalian? Nah, untuk menghindari hal tersebut, lebih baik kita tetap berada di rumah, kita stay at home. Nah, di saat seperti ini, self leadership menjadi hal yang penting yang perlu kita lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Caranya bisa kita lakukan dengan kita sendiri tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Mungkin dari kalian tidak terbiasa kalau tidak keluar rumah, tapi yuk kita biasakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Sebelum kita mengubah masyarakat, yuk kita ubah diri kita terlebih dahulu untuk memulai gerakan lanjut bersama masyarakat lainnya. Tetapi terlalu takut untuk keluar kosan karena media selalu menghimbau untuk bertahan. Media membuat saya berpikir berjuta-juta kali untuk menetap atau kembali. Sebagai anak rantauan di tengah masa pandemi, yang saya rindu hanya sanak famili. Namun akhirnya memaksa diri untuk tak kembali menjadi pilihan terakhir. Berita dari media pun semakin meyakini untuk saya tidak pergi. Walau orang tua dan adik tak habisnya menagih, ayo Ana, pulanglah. Tak hanya membuat saya sulit untuk pulang, media membuat berbagai ketakutan dan rasa bimbang. Semua jadi panik. Semua jadi bersikap traumatik. Hobi media yang memberitakan jumlah kematian atau penyajian infografis gejala yang diunggah sekedar untuk mendapatkan klik. Ini memperlihatkan seakan kikisnya harapan untuk mendapat pemulihan dari masa yang menyebalkan. Karena pemerintah
dan kelalaiannya di mata media atau di medis dengan keterbatasannya di berbagai judul berita. Bila media terus seperti ini, masa pandemi benar-benar bisa membuat masyarakat menjadi benar-benar mati. Kamu yang menonton video ini, maukah membantu para media untuk memperbaiki? Kita, mahasiswa-mahasiswi, ayo bersama kita perangi masa pandemi dengan memimpin diri untuk mau memimpin yang lain. Bahwa masa pandemi ini perlu diperangi, bukan untuk sekedar ditakuti. Ayo, kali ini kita lebih bijak dan pandai menjadi pencari berita dengan lihai. Pastikan berita itu bukan berita picisan, apalagi berita bohongan. Lalu bagikan sebagai ajakan untuk siap menjadi pasukan dalam menghadapi peperangan. Sekali-kali bantulah para media untuk berdiri dengan berita positif yang mampu menenangkan diri di tengah masa pandemi melalui ocehanmu di media sosial, entah Instagram atau Twitter, Line, bahkan WA sekalipun. Ayo media, kami memang butuh berita yang transparan, tetapi janganlah hanya berita nan mencekam saja yang bertebaran. Kami butuh sedikit angan untuk bisa kembali membangun harapan untuk bangkit dari masa pandemi yang penuh kekhawatiran. Dan kami, mahasiswa-mahasiswi, siap dengan segenap akal budi dan hati ini dan opini untuk berkontribusi bersama untuk memerangi masa pandemi hingga akhir. Rutinitas yang biasa kita lakukan di luar rumah terpaksa harus kita lakukan di dalam rumah. Ya, akibatnya adanya virus COVID-19 yang menyebabkan kita harus berdiam diri di rumah, karena pemerintah menghimbau untuk kita untuk berdiam diri di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Beberapa orang mungkin ada yang bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini, ada juga yang masih belum bisa beradaptasi, sehingga beberapa orang cenderung tidak produktif untuk menghabiskan kesehariannya di rumah. Berikut ini saya akan memberi tahu apa saja sih yang bisa kita lakukan. Ya, meskipun kita tidak banyak kita bisa lakukan, kita bisa berolahraga, bisa membaca buku yang belum sempat kita baca ataupun melanjutkan buku itu, ataupun membaca kembali buku yang sudah kita baca. Atau juga kita bisa mencari tutorial masak untuk mengisi waktu luang di rumah. Dan juga kita memiliki banyak waktu luang di rumah, kita bisa memanfaatkan itu semua. Pertama, kita bisa menghabiskan waktu luang dengan keluarga, kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita. Lalu kita bisa belajar apapun, mengembangkan diri, entah itu mencari ilmu, mencari wawasan, atau cara berinvestasi, ataupun mengembangkan bakat diri, yaitu musik ataupun olahraga. Ya, intinya banyak yang bisa kita lakukan di rumah ini, dan supaya kita bisa terjaga dan tetap produktif meskipun kita berada di rumah.
Yuk tetap produktif walaupun di rumah aja.